3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4756. Saat ini, Penatua Luo Wen dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan wajah mereka sangat berubah. Tuan Si Kongzhen, apakah kita ingin menghentikan orang ini? Dia menelan kilin tua. Kilin tua adalah tunggangan leluhur. Jika leluhur mengetahui bahwa kilin tua ditelan di depan kita, maka lebih baik kita menyelamatkan kilin tua dan mengubah perang menjadi persahabatan. Penatua Luo Wen dan banyak orang kuat memandangi Si Kongzhen satu demi satu. Bahkan tetua Guhe, yang sebelumnya tidak condong ke nenek moyang kilin, memohon untuk nenek moyang kilin. Tanpa dia, hanya saja leluhur kilin adalah seekor kuda di bawah komandonya pada masa itu, dan dia adalah orangnya sendiri. Namun, begitu mereka berbalik, mereka melihat mata Si Kongzhen terbelalak, dan pupilnya penuh dengan kengerian, seolah-olah dia adalah hantu. Ini. Si Kongzhen mundur dan menatap mata Qin Chen, penuh kepanikan dan kengerian. Mustahil. Bagaimana mungkin? Saat ini, Si Kongzhen sangat terkejut. Karena dari nafas yang dikeluarkan oleh Qin Chen, dia merasakan kekuatan yang benar-benar menekannya dari tingkat jiwa. Kekuatan darah raja. Apakah bocah itu keluarga kerajaan yang gelap? Bagaimana ini mungkin? Guncangan batin Si Kongzhen tak terlukiskan. Mengapa dia dihukum oleh keluarga gelap, duduk di benua batu giok hitam dan menebus kesalahannya? Itu karena dia mengikuti keluarga kekaisaran Kaisar Sitian dan merupakan pelopor di sekitar Kaisar Sitian. Belakangan, Kaisar Sitian dijebak, masuk ke perangkap Teran dan jatuh ke alam semesta, mengakibatkan kekalahan besar keluarga gelap dalam invasi alam semesta. Sebagai jenderal perintis Kaisar Sitian dan anggota pasukan penjaga, dia benar-benar melalaikan tugas dan secara alami akan dihukum berat. Sekarang, dia bahkan merasakan embusan darah raja yang mirip dengan Kaisar Sitian dari Qin Chen. Apakah orang ini, dari keluarga kerajaan tempat Kaisar Sitian berada? Begitu ide itu keluar, Si Kongzhen terkejut di dalam hatinya. Ya, itu pasti. Dikombinasikan dengan apa yang dilakukan Qin Chen di daratan Heiyu, bakat dan kekuatannya, dan sikap orang-orang yang tidak jahat, Si Kongzhen hanya merasa pusing, mulut kering, dan jantungnya hampir meledak. Itu tidak jahat, tapi inspektur di bawah komandonya. Apakah dia tidak akan memberitahu dirinya sendiri identitas pria di depannya di bawah komandonya? Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya dengan dikirim ke penjara. Itu tidak masuk akal sama sekali. Tidak ada kepentingan bagi petugas patroli yang tidak jahat untuk menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri. Tetapi jika Qin Chen adalah keluarga kerajaan yang gelap, semuanya akan masuk akal. Keluarga kerajaan gelap adalah pemimpin sebenarnya dari keluarga gelap. Di bawah seluruh benua yang gelap, tidak ada yang bukan orang kerajaan. Karena tidak ada keluarga kerajaan yang gelap, benua gelap mereka, seperti beberapa alam semesta lainnya, mungkin langsung berubah menjadi abu setelah era bencana terakhir. Apakah itu akan menjadi kekuatan transenden di lautan kosmik? Oleh karena itu, keluarga kerajaan kegelapan adalah dewa sebenarnya dari keluarga kegelapan. Jika orang di depan Anda adalah anggota keluarga kerajaan, wajar jika tidak menyembunyikannya untuk pihak lain tanpa saran pihak lain. Tuanku, di satu sisi, Penatua Luo Wen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Diam. Si Kong minum dengan marah dan segera mengagetkan sesepuh Luo Wen dan yang lainnya. Blokir orang ini, apa pendapatmu tentang tanah suci Si Kongku? Apa pendapatmu tentang Si Kongzhen? Si Kongzhen tampak marah. Hal terpenting bagi Si Kongzhen untuk menjadi penguasa tanah suci adalah integritas. Rasa terima kasih dan kebencian antara leluhur Kirin dan Xiao Yu, seperti yang kami katakan sebelumnya, kami tidak akan ikut campur, jadi kami tidak boleh ikut campur. Apakah kamu ingin kami mengingkari janji kami? Kesamping, Penatua Luo Wen dan yang lainnya bodoh. Pak, ada apa dengan dia? Mengapa karakter ini berbeda dari orang dewasa sebelumnya? Bahkan Si Kong Anyun tidak bisa membantu tetapi berbalik dan menatapnya. Dia selalu merasa bahwa ayahnya aneh. Tetua Luo Wen tidak berani membantah dan berkata, ya, karena Yang Mulia mengatakan untuk tidak ikut campur, kami tidak akan ikut campur.
Pada saat ini, tidak. Kilin tua akhirnya tidak bisa menahan kekuatan Qin Chen. Ledakan, raungan mengejutkan terdengar. Di hadapan publik, leluhur Kilin langsung ditinju dan diledakkan oleh Qin Chen. Darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Asalnya nakal dan darah mengalir ke langit. Ah! Leluhur besar Kirin dipukuli berkeping-keping oleh kepalan tangan dan meninggal secara mengenaskan. Ledakan, Qin Chen mendesak ki kegelapan, dan kekuatan bergulir bertahan secara langsung, melahap sedikit leluhur Kilin. Dia takut diperhatikan oleh si Kongzhen dan yang lainnya, jadi dia tidak mendesak dunia yang kacau balau. Dia hanya bisa melahapnya sedikit. Kalau tidak, dengan kekuatan dunia yang kacau, dia bisa benar-benar melahap Kilin tua dalam sekejap. Orang gila, bocah ini benar-benar membunuh Kilin tua. Orang gila yang tepat. Penatua Luo Wen dan yang lainnya menyedot AC dan mundur, hanya merasa luar biasa. Diam. Pada saat ini, dia mendengar si Kongzhen Leng minum, melambai dan berkata, dengarkan perintahku, dan segera blokir dunia. Kamu tidak bisa membiarkan nafas Kilin tua keluar dan pergi. Saat suara itu turun, si Kongzhen langsung menembak. Huala! Dia melihat bahwa di tubuhnya, cahaya keemasan bermekaran, mengembangkan hukum kegelapan, dan berubah menjadi jerat emas, benar-benar menyelimuti kehampaan. Di seluruh dunia, kekosongan diblokir. Kekuatan Kilin tua terperangkap lapis demi lapis dan tidak bisa lepas sama sekali. Penatua Luo Wen dan yang lainnya melihat ini, mata mereka bersemangat dan gembira satu persatu. Mereka mengerti, dalam sekejap, tuanku. Ini untuk menjarah buah dari kemenangan satu sama lain. Tidak heran mereka membiarkan satu sama lain membunuh Kilin tua. Tinggi. Ini sangat tinggi. Ada banyak hal baik di nenek moyang Kirin. Selain yang lain, darah Kirin saja sudah cukup untuk diidamkan oleh sesepuh Luo Wen dan yang lainnya. Tapi bagaimanapun, Kilin tua adalah tunggangan leluhurnya dan memiliki hubungan yang lama dengan tanah suci Sikong. Bahkan jika mereka mendambakannya, mereka tidak bisa melakukannya. Tapi anak laki-laki di depannya berbeda. Jika orang ini membunuh leluhur Kirin, mereka tidak akan dihukum oleh leluhur mereka jika mereka menjarah esensi darah Kirin dari satu sama lain dan menyerapnya. Hei, hei, hei. Penatua Luo Wen tertawa diam-diam di dalam hati mereka. Lord Si Kongzhen terlalu pintar. Pikirkan tentang itu. Jika lemak dan air tidak mengalir ke bidang orang luar, bagaimana hal yang baik seperti esensi darah Kirin bisa jatuh ke tangan orang luar? Untuk sesaat, tetua Luo Wen mengira mereka mengerti maksud si Kongzhen. Mereka bahkan mengguncang kekuatan mereka satu demi satu dan ingin menelannya. Hanya, sebelum mereka menjarah kekuatan Kirin, mereka melihat bahwa setelah sejumlah besar kekuatan Kirin diblokir oleh si Kongzhen tidak menelannya, tetapi mengirimkannya langsung ke Qin Chen tanpa menelan apapun. Teman kecil, ini barang rampasanmu. Tolong simpan, tapi jangan biarkan lepas. Saat dia berbicara, si Kongzhen menembak berulang kali, dan terus mengirimkan kekuatan Kirin ke Qin Chen. Dia rajin dan serakah. Bab 4757. Untuk sesaat, semua orang kuat di tanah suci Sikong tercengang. Pak, ini operasi apa? Semua orang sedikit bingung. Saya pikir orang dewasa akan memanfaatkan kesempatan untuk menjarah kekuatan Kirin, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa alih-alih menelannya, orang dewasa si Kongzhen mengumpulkannya satu sama lain, seperti asisten. Apa yang sedang terjadi? Melihat orang lain tercengang satu persatu, wajah si Kongzhen tiba-tiba tenggelam dan memarahi, apa yang masih kamu lakukan? Jangan mencoba menahan kekuatan Kirin untuk Xiao Yu. Ingat, jika kamu membiarkan kami melihat ada orang yang berani mencuri gumpalan Kirin dari Xiao Yu. Jika Anda kehilangan muka tanah suci Sikong, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Cahaya dingin di mata Sikong nakal dan mematikan. Dia memperingatkan, tidak ada jalan keluar. Saat ini, si Kongzhen merasa lemah di hatinya, dan pakaian di belakangnya basah oleh keringat dingin. Dia telah sepenuhnya mengenali identitas keluarga kerajaan Qin Chen. Ini adalah Master. Seluruh benua gelap, siapa yang tidak ingin menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan? Menjadi pengikut keluarga kerajaan? Namun, di seluruh benua gelap, kekuatan yang benar-benar dapat diterima oleh keluarga kerajaan sangat jarang. Meskipun dia adalah seorang jenderal perintis di bawah komando Kaisar Sitian pada tahun-tahun itu,
Dia jauh dari penjagaan dan tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi terlalu banyak dengan Kaisar Sitian. Sekarang, pria sebesar itu telah datang ke daratan Heiyu. Dia tidak tahu itu langkah sebelumnya, tapi memikirkan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, si Kongzhen ingin menembak dirinya sendiri di tempat. Idiot, kamu benar-benar idiot. Teman kecil, ayo, aku akan membantumu bertemu. Si Kongzhen berpura-pura tenang sambil membuka mulutnya, seolah-olah dia tidak mengenali Qin Chen, dan terus-menerus menahan Qi dari Qilin untuk Qin Chen. Qi Unicorn bergulir ditelan langsung oleh Qin Chen. Ledakan. Harus dikatakan bahwa asal-usul Kirin tua memang luar biasa. Sebagai seorang veteran, dia 10 kali lebih kuat dari Asura tertinggi sebelumnya dalam hal kekuatan asal. Meskipun Asura tertinggi juga merupakan puncak tertinggi pertama, bagaimanapun, dia telah meninggal selama bertahun-tahun, dan leluhur Kirin, yang merupakan leluhur tertinggi puncak pertama, memiliki esensi darah Kirin. Kekuatan bergulir memasuki tubuh Qin Chen, dan beberapa di antaranya langsung dikirim ke dunia yang kacau oleh Qin Chen. Jejak Qi Unicorn ini ditelan langsung oleh Hong Huang Zulong. Berdengung, saya melihat cahaya keemasan di Hong Huang Zulong, seolah-olah ada Qi keberuntungan yang melonjak, menakutkan 9 hari dan 10 tempat, membuat seluruh dunia yang kacau mengaum. Naga leluhur Hong Huang pernah runtuh. Kemudian, ia memulihkan kultivasi puncaknya dengan mengandalkan kumpulan darah terpisah yang ditinggalkan oleh keluarga naga asli. Namun, apa yang disebut pemulihan hanya mengembalikan puncak dan tingkat tertinggi, yang secara alami jauh lebih buruk daripada kekuatannya di kehidupan sebelumnya. Lagi pula, itu hanya perpisahan. Bagaimana Numenon bisa kembali ke masa kejayaannya? Tapi sekarang, setelah menyerap gumpalan darah asli Unicorn ini, jalan di dalam Hong Huang Zulong meraung. Samar-samar, sepertinya mendengar semacam nyanyian Brahman. Ada banyak dewa surgawi yang melantunkan kitab suci, yang membuat Hong Huang Zulong cerah dan keemasan. Membaur. Esensi darah Qilin, hahaha, layak menjadi gumpalan esensi darah dari binatang paling agung di alam semesta. Bahkan jika itu hanya darah lain-lain, itu tidak sepele. Ini benar-benar sangat tonik. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong tertawa, menelan bakat leluhur Qilin, dan merasakan darah dan sihir. Di tubuhnya, bau yang menyengat muncul, dan kekuatan naga asli sepertinya telah berubah. Perlu dicatat bahwa, sebagai makhluk primitif, pencapaian Hong Huang Zulong dalam kekacauan benar-benar mengguncang bumi. Di zaman kuno, dia telah mencapai puncak dari kultivasinya sendiri. Jika Anda ingin menerobos, kecuali Anda mencapai detasemen. Tetapi seberapa sulit untuk mencapai detasemen? Ini tidak sederhana. Ini sama bagusnya dengan naga leluhur. Di zaman kuno, dia gagal melakukannya karena penindasan alam semesta yang kacau. Dalam kehidupan ini, dia telah kehabisan potensinya dan sulit untuk maju lebih jauh. Tapi sekarang, esensi darah Unicorn dari lautan kosmik telah banyak menginspirasi dia, membuatnya seolah melihat jalan baru. Jalan luas di lautan kosmik, jalan menuju kekuatan yang terlepas. Ledakan. Hong Huang Zulong penuh dengan kekacauan dan naga Qi. Dia memahami semua jenis kekuatan yang berbeda. Suehe Sengzu, Pak Tua, mulai sekarang, kamu harus menelepon ayahmu ketika kamu melihat leluhurmu. Hei, Gaga, atau aku akan membunuhmu. Saat Hong Huang Zulong naik, dia berteriak. Sial, kamu selalu membawa rambut. Apakah kamu pikir kamu mendapat manfaat? Leluhur suci sungai darah tampak menghina, karena pada saat ini, kekuatan esensi darah yang luar biasa menyapu dan muncul di depannya. Ini adalah esensi darah dari Qilin tua. Perasaan esensi darah Qin Chen sudah cukup. Itu benar-benar membuatnya menelannya. Dia selalu merasa sedikit sakit. Tapi leluhur suci sungai darah adalah leluhur darah yang sebenarnya. Semakin kuat esensi darahnya, semakin banyak manfaat yang akan dia dapatkan setelah menyerapnya. Ledakan. Esensi darah leluhur Qilin ditelan olehnya. Dalam sekejap, tubuh besar sungai darah, leluhur suci sungai darah, tiba-tiba meraung dan terbakar, dan gelombang darah mengalir ke langit, seperti langit yang hancur berantakan. Hebat, binatang unicorn dari keluarga gelap. Ternyata itu adalah struktur esensi darah, yang sangat berbeda dari esensi darah semua keluarga di alam semesta ini. Leluhur suci dari sungai darah adalah leluhur darah yang sebenarnya.
Dia mengetahui darah esensi dari semua ras di alam semesta, tetapi dia tidak pernah menelan darah esensi tertinggi dari ras lain di lautan kosmik. Beberapa orang kuat dari keluarga gelap yang ditelan sebelumnya berada di bawah Maha Guru, dan esensi darah mereka tidak berubah. Baginya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang, esensi darah leluhur Qilin telah membuatnya mendapatkan banyak wawasan dalam sekejap. Ledakan. Sungai darah yang melonjak mendidih secara langsung, dan ada cahaya ilahi yang bermekaran esensi darah Kailin. Apakah ini kekuatan Kailin di lautan kosmik? Benar saja, itu hanya gumpalan darah lain-lain. Ada terlalu banyak kotoran di dalamnya. Namun, meski banyak kotoran, esensi darah Qilin masih luar biasa. Leluhur Qilin terlalu lemah dan tidak bunuh diri sama sekali. Kekuatan darah Qilin dalam ikut bermain. Ledakan. Di atas sungai darah, sosok leluhur suci sungai darah muncul, tertawa dan bersenang-senang. Meskipun itu hanya esensi darah dari puncak tertinggi awal, itu bukan apa-apa bagi leluhur suci sungai darah, yang pernah menjadi puncak tertinggi kuno. Namun yang penting esensi darah leluhur Qilin mengandung darah Qilin dan struktur darah tertinggi dari keluarga gelap, sehingga leluhur Suehe memiliki pemahaman baru tentang struktur kekuatan keluarga gelap. Hong Huang Zulong, yang sedang tertawa, merasa kesal. Ini spesial. Bagaimana perasaan Anda bahwa Suehe Sengzu yang lama mendapat lebih banyak manfaat daripada dia? Tidak hanya leluhur suci sungai darah, tetapi juga penguasa iblis yang dalam, dewa api surgawi dan dewa semua jiwa, telah menerima manfaat yang luar biasa. Bab 4758. Bahkan pohon ajaib Wanji telah dipupuk oleh kekuatan jiwa leluhur Kirin. Tentu saja, manfaat terbesarnya adalah Qinchen. Ledakan. Kekuatan Qinchen melonjak. Dia hanya merasakan esensi darah, jiwa dan darah leluhur Qilin. Apa yang sebenarnya dia sempurnakan adalah asal-usul leluhur Qilin. Itu mewakili asal mula kultivasinya. Sejumlah besar asal digabungkan ke dalam tubuh oleh Qinchen. Nafas Qinchen seperti lautan. Namun, Qinchen tidak sepenuhnya melahap asal-usul ini. Lagi pula, asal mula tertinggi di puncak tahap awal perlu disempurnakan dengan hati-hati, memahami asal mula tertinggi dan menjadi kekuatannya sendiri. Bagaimana dia bisa menelannya dengan begitu ceroboh? Terlebih lagi, itu adalah asal-usul tertinggi dari keluarga gelap. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan 100 pertempuran. Qinchen perlu mempelajarinya dengan cermat. Dalam sekejap, asal-usul leluhur Qilin langsung menyatu ke dalam tubuh Qinchen dan disegel. Sekarang, di benua gelap, kerajaan Kirin, di bawah kepemimpinan Kaisar Kirin, banyak orang kuat di kerajaan Kirin berlumuran darah dan memandang ke langit dengan ngeri. Di langit, bayangan besar Kirin tua benar-benar menghilang. Sebelum runtuh, mereka hanya sempat mendengar jeritan nenek moyang mereka. Kemudian mereka terluka parah dan muntah darah satu persatu, jadi mereka tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, semua orang ketakutan dan ketakutan. Apa yang terjadi dengan Lao Zu? Itu tidak akan terjadi. Sebuah ide buruk muncul di benak mereka. Bang dang. Saat berikutnya, di langit yang tak berujung, awan darah mengembun, hujan darah yang bergulir turun, dan langit dan bumi sedih. Hujan darah mengalir deras. Ini adalah penglihatan langit dan bumi hanya setelah kejadewan nenek moyang kita. Tidak. Raungan nyaring yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh dunia, dan semua orang memandang ke langit dengan tak percaya. Nenek moyang mereka, yang selalu menganggap mereka sebagai dewa, jatuh. Bagaimana mungkin? Bukankah dia pergi ke tanah suci Sikong? Dalam sekejap, seluruh kerajaan Kirin jatuh ke dalam kesedihan dan ketakutan yang tak berkesudahan. Namun, sesaat kemudian, tidak ada yang takut. Nenek moyang Kirin jatuh, dan seluruh kerajaan Kirin mulai runtuh. Gunung-gunung runtuh, langit dan bumi terkoyak, magma bumi menyembur, dan darah menghujani dari langit. Sebuah gambar di penghujung hari. Kaisar Kirin, yang tergantung di langit, memandangi kerajaan Kirin yang runtuh dengan putus asa. Dia tahu, kerajaan Kirin sudah berakhir. Benua Heiyu, tanah suci Sikong adalah tempat rahasia. Ledakan. Qinchen berkumpul ke sumbernya dan dengan lembut jatuh ke tanah, tampak acuh tak acuh. Diam. Keheningan yang mematikan. Di lapangan, semua orang ketakutan dan menatap Qinchen. Di depan mereka,
Qin Chen secara paksa membunuh leluhur tertinggi. Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan. Tuan muda, Si Kong Anyun tampak bersemangat dan memiliki keterkejutan dan kegembiraan di hatinya. Tetua Luo Wen, Tetua Gu He dan yang lainnya menoleh untuk melihat Si Kong Zhen. Hahaha, selamat telah membunuh kilin tua. Selamat, layak untuk dirayakan. Saat itu, Si Kong Zhen tertawa dan bahkan muncul dan tertawa. Apa? Penatua Luo Wen dan yang lainnya memandangi Si Kong Zhen. Apakah Anda salah minum obat? Di depanmu, bocah ini membunuh kilin tua. Apa yang harus diberi selamat? Melihat ke belakang, kakek saya pasti marah. Aku tidak bisa lepas dari hukuman. Apakah ada sesuatu yang membahagiakan? Tetapi ketika Si Kong Zhen maju, dia berkata sambil tersenyum, saya mendengar dari seorang Yun bahwa Anda kuat dan tak terkalahkan. Tidak ada gunanya membunuh kilin tua. Saya sangat mengagumi Anda ketika saya melihat Anda hari ini. Si Kong Anyun tampak bingung. Pernahkah Anda mengatakan hal seperti itu kepada ayah Anda? Memutar kepalanya, dia melihat mata memohon ayahnya. Si Kong Anyun menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakannya sama sekali. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Dari apa yang dia ketahui tentang ayahnya, dia tahu apa yang seharusnya ditemukan ayahnya. Wajah Qin Chen tanpa ekspresi, benarkah? Tepat. Si Kong Zhen mengangguk lagi dan lagi. Hah? Entah bagaimana, Penatua Luo Wen selalu merasa bahwa sikap Lord Si Kong Zhen menyanjung. Ayo, teman kecil, suatu kehormatan bagi saya untuk datang ke Tanah Suci Si Kong hari ini. Silakan duduk. Si Kong Zhen maju dan dengan cepat melambaikan tangannya. Postur tubuhnya agak rendah. Dia ingin bertemu Qin Chen dan duduk di singgasana. Dia tidak berani rendah. Karena dia merasakan nafas samar pada Qin Chen, dia seperti burung yang ketakutan. Tidak heran Qin Chen bahkan berani membunuh jejak Kaisar Si dengan santai, dan semua bagian dari jejak Si tertinggi berani dihancurkan, belum lagi jejak Si tertinggi. Saya khawatir kelahiran dan kematian seluruh gerbang Kaisar jejak Si hanyalah sebuah kata dari satu sama lain. Berpikir bahwa dia hampir menyinggung pria sebesar itu sebelumnya, jiwa Si Kong ketakutan, tidak perlu duduk. Saya rasa Tanah Suci Si Kong tidak ingin mengundang Ben Sao. Mengapa Ben Sao harus tinggal di sini lagi? Tapi sebelum Anda pergi, tolong bawa orang yang tidak jahat. Mereka direkomendasikan oleh Ben Sao ke Tanah Suci Si Kong. Ben Sao layak mendapatkannya. Alasannya, bawa mereka pergi. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak jahat, Si Kong Zhen merasakan jantungnya berdegup kencang. Karena dia tahu bahwa mereka berada di penjara Tanah Suci Si Kong. Melihat sikap arogan Qin Chen, Penatua Luo Wen akhirnya tidak bisa menahan tawa. Apakah Anda merekomendasikannya? Ini konyol. Ini tidak jahat. Jelas Inspektur Tanah Suci Si Kong saya. Apakah itu laki-laki Anda? Apalagi itu melanggar aturan dari Tanah Suci saya. Sudah. Bang. Sebelum dia selesai, Penatua Luo Wen tiba-tiba diledakkan di wajahnya dengan kekuatan besar. Seluruh orang terbang keluar seperti tas kain. Wajahnya membengkak dengan cepat dan setengah dari tubuhnya akan meledak. Siapa ini? Dia meraung dan memutar kepalanya. Dia melihat Si Kong Zhen menatapnya dengan dingin, dan matanya penuh dengan semangat membunuh. Penatua Luo Wen, kapan giliran Anda untuk memutuskan Tanah Suci Si Kong? Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saya berani bersikap tidak sopan kepada teman kecil saya. Saya tidak meminta maaf dengan cepat, jika tidak saya akan memotong Anda. Si Kong meraung marah. Semua orang yang hadir tercengang. Ini, apa yang terjadi? Lord Si Kong Zhen bahkan memulai dengan Tetua Luo Wen, hanya karena pihak lain membantah pemuda di depannya. Bahkan jika pemuda itu membunuh leluhur kilin, dengan kekuatan Lord Si Kong Zhen, tidak perlu terlalu takut, bukan? Melihat penampilan orang-orang yang bingung, Si Kong Zhen hampir gila. Sial, banyak hal yang tidak masuk akal. Anda membunuh Tanah Suci Si Kong. Ledakan, roh pembunuh yang kuat berkumpul. Si Kong Zhen pergi ke Penatua Luo Wen dan berkata dengan suara dingin, Penatua Luo Wen, apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak akan membunuh Anda? Minta maaf ke kursi ini. Roh pembunuh pada dirinya seperti esensi. Mata yang dingin membuat Tetua Luo Wen gemetar. Dia tahu bahwa Si Kong Zhen benar-benar marah. Teman kecil, ya, maafkan aku. Aku ceroboh sebelumnya. Aku tidak berani membantah.
Penatua Luo Wen buru-buru berjuang untuk meminta maaf kepada Qin Chen, berlutut dan bersujud dan minta maaf kepada saya. Apa yang kamu? Si Kong meraung marah. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.